Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita bakal bahas smartphone dari Infinix yang nggak tahu kenapa itu hype-nya berasa banget ya, Bo. Terlihat dari banyaknya views di YouTube dan juga kemarin tuh gue iseng upload di TikTok gitu ya. Ternyata ya rame juga penontonnya ya, guys. Loh, emang Kak Arinis main TikTok? Iya, main. Mangga tuh di-follow kalau teman-teman yang punya account TikTok. Dan balik lagi ke smartphone-nya, jadi kenalin dia Infinix Note 8, Note 8, smartphone 2,5 jutaan yang bisa dibilang ini cukup menjanjikan. Jadi penasaran kayak gimana pendapatku tentang Infinix Note 8 ini? Sebelum itu videonya dan juga subscribe channel ya. Infinix Note 8 ya, bisa dibilang seri Note itu pastinya nilai jualnya ada pada bagian layarnya yang lega banget. Nah, ini juga pengaruh pada dimensi dan ukurannya ya guys. Jadi ukuran smartphone-nya ya terasanya gede banget di tangan gue ya, Bo. Tapi sebenarnya lega layar ini bakal beda cerita buat kalian yang hobi nonton ataupun hobi main game. Tapi tunggu dulu, ada sedikit catatan. Smartphone ini punya body yang cukup cakep ya guys, dengan desain ala diamond gitu. Dan seperti biasa nih guys, bakal mantulan efek hologram bila terkena pantulan cahaya. Dan sebenarnya gue tuh lebih suka tanpa menggunakan softcase kayak gini guys, ya walau jadinya tuh cukup meninggalkan sidik jari. Nah, ngomongin soal softcase-nya, gue nggak tahu sih sebenarnya yang lagi ngetren tuh seperti ini apa kayak gimana ya guys. Tapi kalau menurut gue sih ngelihatnya tuh kayak kurang cakep, kayak gimana ya, keramaian banget sih bagi gue. Tapi sebenarnya ini selera ya guys. Kalau untuk bagian layar sendiri, Infinix Note 8 ini itu dilengkapi dengan layar seluas 6,95 inch. Buset, luas banget men. Dilengkapi juga dengan dual punch hole yang kayak gini nih guys. Sebenarnya yang bikin salah fokus itu bukan pada ukuran layarnya sih, tapi melainkan itu resolusinya yang masih 720 ataupun XD+. Yang mungkin ibarat kita main PS1 pada layar TV yang sudah 4K. Iya, kayak kurang maksimal aja gitu kan, sayang banget nih layarnya kan udah lega nih. Cuman resolusi sendiri kayak kurang greget kalau dipakai untuk kebutuhan nonton. Ya overall secara hardware-nya Infinix Note 8 ini udah baik lah ya dibandingin dengan sebelumnya. Sudah Type-C, fingerprint berbarengan dengan tombol power, dan juga punya dual speaker yang untuk kualitas suaranya sendiri bisa dibilang cukup menggelegar, tapi kayak cempreng gitu sih bagi gue. Nah, sekarang kita ngomong untuk bagian senjata lainnya dari si Infinix Note 8 ini. Jadi pada saat kemarin tuh smartphone-nya datang ya, Bo, itu boxnya istimewa banget. Karena berkolaborasi dengan Mobile Legends, nih belakang gue boxnya yang gede ini dan juga box ini gitu ya. Jadi bisa dibilang ini kayak alternatif buat teman-teman yang pengen nyari smartphone gaming tapi budgetnya miring di 2,5 jutaan. Ya, karena emang dibekali dengan CPU MediaTek Helio G80, dimana yang untuk performa gamingnya sudah baik ya guys. Dibalut dengan RAM 6GB dan memori sebesar 128GB dan rasanya cukup menjanjikan ya, Bo. Dengan skor Antutu sendiri yaitu mencapai 196 ribuan. Dan bener karena gue tuh anaknya bukan gamers banget ya, Bo. Jadi main game di waktu tertentu aja pada saat review gitu ya. Jadi kalau misalkan mau tahu performa daripada gamingnya, coba deh main di channel sebelah kayak Gaya Phone atau main lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan pribadi sih biasa penggunaannya tuh kayak untuk keseharian aja, Bo, kayak main sosial media, foto-foto, ngetik script, dan juga ngedit video pendek. Nah, jadi kalau untuk pendukung aktivitas gue yang tadi, itu rasanya sih masih oke banget ya guys. Masih bisa melahapnya dengan baik nih. Mungkin ya biasa sedikit catatan dari gue tuh kayaknya cukup ramai nih aplikasi bawaan yang kadang itu gue jarang pakai sih. Ya mugi-mugi besok bisa disimpelin lagi ya. Dan mungkin sebagai pelengkap aja nih guys, jadi kalau kebutuhan main PUBG dapat di settingan Smooth Ultra. Wah, udah smooth sih rasanya pada saat main game pada smartphone ini. Dan untuk bagian suhunya sendiri juga terasanya aman ya, nggak ada demam gitu. Dan ngomong-ngomong, pada smartphone lega yang cukup ramping ini dilengkapi dengan kapasitas baterai yang cukup gede yaitu 5200 mAh. Pastinya bisa banget memenuhi aktivitas harian kalian. Sedangkan untuk pencasan sendiri sudah dilengkapi dengan 18 watt dual engine supercharge. Jadi kalau dipakai untuk ngecas dari mulai 2% hingga 98%, itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Terus balik bagian sektor kameranya, kalau dipandang-pandang ini rasanya ya sepintas kayak banyak banget itu loh guys untuk bagian kameranya. Bisa jadi kayak 5 apa 6 ini. Pada sejatinya Doi itu dilengkapi dengan quad kamera ataupun 4 kamera pada bagian belakang dan juga 2 kamera pada kamera depannya. Nyontek.
Jadi kamera depan itu sebesar 16 megapiksel dan juga adanya lensa portrait lens. Sedangkan kamera belakang sendiri sebagai berikut ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatiin lagi di sini agak nanggung ya guys konfigurasi kamera yang ditawarin. Resolusinya yang hanya 2 megapiksel dan belum dilengkapi dengan ultra wide itu rasanya ya kurang greget aja sih bagi gue. Sedangkan kalau untuk mode kamera sendiri terbilangnya cukup lengkap dari mulai adanya short video, AI kamera, beauty, bokeh hingga super night. Iya, dilengkapi dengan night mode nih guys. Nah, kalau untuk hasil fotonya sendiri masih ciri khas daripada Infinix ya, dimana urusan selfie masih beauty-nya suka ngagetin gitu. Sedangkan untuk hasil foto kamera belakangnya sudah baik nih guys, meski seringkali tuh nggak konsisten gitu. Kadang bagus, kadang over, ya semoga aja sih tinggal menunggu update software aja ya. Dan sekarang untuk contoh perekaman kamera depannya ini, by the way gue suka ternyata Doi itu juga punya namanya fitur ultra steady untuk kamera depannya. Jadi untuk hasil videonya, misalkan mau ngevlog ala-ala gitu ya Bo, itu harusnya bakal tetap stabil sih. Ayo lo warnanya lo. Coba kita ke arah sini. Oh, ini membelakangi cahaya guys. Kalau tadi kita udah rekam kamera depan di 1080 dengan aktif ultra steady-nya. Sekarang gue nyobain di 2K dan ini gue nggak bisa bandingin sebenarnya hasilnya stabilan yang mana karena nggak begitu kelihatan guys. Gue fokus ke kamera, jadi ya karena kita lihatnya hasil videonya bakal kayak gini. So guys, kali ini gue nyobain yang mode bokehnya. Jadi kita tuh di perekaman videonya kamera depan ya itu bisa ngasih blur gitu pada efek bagian belakangnya. Dan ini by the way dikunci di ukuran 720 piksel ya untuk resolusinya. Dan sebenarnya Doi juga nyematkan ada kayak efek beauty gitu untuk videonya. Jadi mari kita coba pindahkan ke yang mode beauty video. Lah, gimana perbedaannya guys? Beauty-nya dapat nggak sih? Coba ya, gue tengok layar dulu. Boleh juga, tapi ini emang mentoknya kan di 720 ya guys. Jadi mungkin ini cocok mungkin bagi kalian yang memang mau tampak beauty dan mau diupload di sosial media aja, layaknya Instastories atau TikTok maybe. Jadi bakal lebih beauty. Ya cuman gitu, konsekuensinya resolusinya bakal mentok di 720 piksel. Gimana guys? So guys, lagi nyobain kamera belakangnya Infinix Note 8. Jadi rekaman kamera belakangnya itu maksimum hingga bisa di 2K. Dan ini gue lagi pakai yang fitur ultra steady. Jadi dimana untuk resolusi sendiri itu di lock di ukuran 1080 piksel nih guys. Oke, habis ini gue bakal pindahin ke yang menggunakan 2K. Jadi gimana menurut teman untuk kestabilannya? Bila di layar mah oke juga ya, cuman warnanya aja sih yang kayak kurang stabil gitu guys. Oke, sekarang kita pindah ke yang 2K. Fokusnya coba lagi sebentar. Oke. So, kalau ini untuk yang menggunakan resolusi di 2K, jadi di sini memang fitur daripada ultra steady-nya itu nggak aktif guys. Jadi ya teman-teman bisa langsung komentar aja kira-kira untuk hasil videonya tuh bakal kayak gimana. Oke guys, jadi dia pendapat gue tentang Infinix Note 8 ini. Jadi bisa dibilang secara desain HP ini ya cukup cakep ya guys. Dilengkapi dengan efek diamond cut gitu, dan juga di sini overall bagian desainnya tuh rasanya ya solid ya, Bo. Ditambah lagi untuk bagian layarnya juga lega banget, 6,95 inch tuh puas banget ya pokoknya ya. Meski layarnya itu masih HD+ dan juga punya performa yang cukup baik di kelasnya nih guys. Jadi Infinix Note 8 ini bisa banget jadi alternatif buat teman-teman yang nyari smartphone di budget 2,5 jutaan. Ini sudah juara lah kalau misalkan dibandingin sesama keluarganya, sesama Infinix maksudnya ya. Tapi kalau misalkan kita lewat tetangga yang rasanya tuh kayak Redmi Note 9 gitu ya, Bo, performanya sama, RAM ROM-nya juga sama, ya rasanya agak berat ya untuk melawan ya. Jadi sebenarnya pilihannya balik lagi ke kalian sukanya yang mana, seleranya yang mana. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.